Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video ketiga. Di video kali ini kita akan membuat desain halaman dashboard, logout serta akses ke halaman kita. Akses apa? Akses adalah ketika seseorang belum login, maka dia harus login terlebih dahulu. Kita akan mengarahkan ke halaman login, teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan mendesain dulu si halaman dashboard admin kita, ya teman-teman. Silakan buka itunya dulu, text editor kita. Kita sudah membuat kemarin admin dan koneksi, teman-teman. Di close aja nggak apa-apa, sudah selesai kita berurusan dengan dashboard. Nah, teman-teman sekalian, silakan teman-teman buat dulu ya. PHP seperti ini, bukan maaf. Kita buat dulu HTML 5 seperti ini, teman-teman. Lalu kita buatkan titelnya. Titelnya apa? Halaman admin seperti ini atau dashboard admin. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, teman-teman. Kita akan memanggil si bootstrap ya, dengan cara, karena kita di dalam folder admin, sedangkan si bootstrap itu ada di luar folder admin kita buka dulu. Seperti ini bentuknya, dia ada di luar dari folder admin kita. Kita sedang berada di sini, sedangkan si bootstrap ada di luar sini, si CSS dan JS-nya. Berarti kita harus keluar satu folder dengan cara *2 seperti itu, teman-teman. Lalu ke CSS, lalu nanti cari yang bootstrap.min.css. Lalu jangan lupa relnya apa? Style sheet. Ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita juga akan memanggil suatu library juga untuk kita tambahan, yaitu font awesome ya, atau untuk icon-icon kita nanti. Nah, sudah saya berikan di link deskripsi nanti, teman-teman tinggal mendownload. Nanti ada yang namanya font awesome seperti ini. Silakan di copy atau di ekstrak ya, kalau bentuknya rar. Silakan di copy ke dalam folder kita tadi. Seperti ini, teman-teman, di pengaduan sarana. Silakan di copy, di paste di sini. Kita tunggu dulu, teman-teman, sampai selesai. Jadi fungsinya untuk apa si font awesome ini nanti? Seperti icon-icon itu akan diatasi oleh si font awesome ini. Ini adalah library untuk membuat icon kita, atau pihak ketiga lah bahasanya. Kita tunggu. Di skip aja, teman-teman, kalau lama. Sudah, teman-teman, nih font awesome. Nah, lalu kita kembali ke text editor. Kita panggil sama seperti si bootstrap ini, teman-teman, manggilnya link here *2, yaitu font awesome. Kita cari yang CSS, all min.css, teman-teman. Ingat, all min.css. Lalu relnya apa? Relnya kita buat menjadi style sheet. Sudah, kita simpan dulu seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan, teman-teman. Kita akan lanjutkan membuat di dalam web kita. Ini ya, web kita kan masih kosong nih. Web kita login tadi namanya admin ya. Admin. Web kita nih masih kosong dashboardnya, teman-teman. Nih, dashboard kita masih kosong. Kita akan memberikan menu di atas ini, teman-teman, dengan cara seperti ini. Nah, ketika kita sudah menginstal ekstensi yang antara dua ini, maka kita akan dipermudah untuk membuat menu dengan mengetikkan seperti ini, BS5 ya. Kita buat menjadi navbar B5, teman-teman, maaf. B5 navbar. Ya, cari yang default seperti ini. Nah, nanti kita akan dibuatkan langsung, teman-teman. Dibuatkan
tinggal kita mengcustom saja. Nah, kita akan buat dulu judulnya. Pastikan teman sudah ya. Caranya tadi kalau sudah menginstal extension ini antara dua ini tadi, silakan teman-teman kalau sudah diinstal tandanya disable, ini juga sudah diinstal. Nanti kita akan kembali ke ini, ketik aja B5 navbar default sini. Nah, seperti ini sudah teman-teman. Lalu kita rubah, kita simpan dulu lalu kita jalankan, coba jadinya seperti apa. Nah, akan seperti ini teman-teman. Kita dibuatkan struktur awalnya. Lalu kita rubah teman-teman di sini. Di sini navbar light kita rubah menjadi navbarnya adalah BG light. BG-nya kita rubah jadi BG light. Lalu di bagian primary kita rubah menjadi aplikasi pengaduan sarana sekolah ya, sarana sekolah. Lalu teman-teman, kita buat ini menjadi tebal dengan cara apa? Di navbar brandnya kita tambahkan teks seperti ini. Lalu kita tambahkan font FB FB bold ini untuk menebalkan. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, akan seperti ini teman-teman ya, akan seperti ini. Lalu kita akan buat di bawah ini teman-teman. Di bawah ini kan cuma ada home nih, cuma ada home. Kita akan buat di sini menjadi, kita enter dulu. Have-nya kita rubah menjadi dashboard .php seperti ini. Lalu di dalam sininya, nah kita akan menggunakan font Awisom kita buat ikhlas fa min home. Lalu kita tutup i-nya. Lalu setelah ini kita buat home seperti ini teman-teman. Nah, lalu silakan lakukan sama, kita copy. Jangan lupa, kita lupa ini aktifnya kita buang. Kita copy teman-teman, kita pastekan di bawahnya. Rubah ini menjadi kategori pengaduan. Have-nya kita ke bagian sini, packs sama dengan kategori. Lalu ikonnya kita buat menjadi teks seperti ini teman-teman. Lalu kita buat lagi di bawahnya, kita paste lagi yang tadi. Rubah ini juga packs-nya. Ingat ya, tanda tanyanya jangan lupa, packs sama dengan pengaduan. Lalu home-nya ini kita rubah menjadi message ini. Ininya kita rubah menjadi pengaduan. Lalu yang paling bawah kita paste lagi ya. Kita buat di sini menjadi, boleh pakai pack, boleh juga pakai langsung logout seperti ini teman-teman ya. Boleh langsung pakai pack tanda tanya, pack sama dengan logout, atau logout.php langsung bisa. Kita buat di sini menjadi power off. Jadi kita buat menjadi power off ya. Lalu kita buat ini menjadi logout. Kita simpan, kita akan coba jalankan. Nah, akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah font Awisom yang ini. Icon-icon ini adalah font Awisom. Nah, teman-teman, ini kan nggak kelihatan nih, kurang agak bagus sedikit lah. Kita akan rubah sedikit teman-teman agar lebih bagus sedikit lah ya. Dengan cara kita custom ke style dulu. Boleh dilewatkan kalau teman-teman nggak mau mengcustomnya. Style seperti ini. Style kita tutup. Nah, kita akan stylenya kita custom dulu si buttonnya, yang namanya yaitu navlink tadi ya. Ini navlinknya akan kita rubah titik navlink ya. Navlink itu akan saya rubah background colornya. Colornya itu yaitu apa ya? Cat blue, ini candid blue juga boleh. Candid blue. Lalu saya buat marginnya. Margin right-nya saya buat menjadi 10 pixel. Lalu margin left-nya saya buat juga 10 pixel. Lalu
colornya saya buat menjadi white aja, putih teman-teman. Lalu kita simpan teman-teman. Lalu kita akan coba bagaimana hasil dari custom kita. Oke, akan jadi seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti ini. Kita belum teksnya warna putih ya. Kita akan coba lihat lagi. Colornya benar, colornya warna putih benar. White kita buat menjadi important. Coba kita simpan. Kita buat juga radius teman-teman. Border radiusnya kita buat menjadi 10 pixel juga, agar lebih ada lengkungan ya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman nanti ya. Ini menu kita seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya kita buat dulu ya di bawahnya si menu tadi. Di bawah si menu teman-teman, di bawahnya div mana tadi ya, ini nav ini, di bawah nav ini kita enter ini 2. Kita akan membuat div baru untuk tampilan halaman kita. Kita buat div class container, kita buat menjadi border seperti ini ya, border. Kita buat shadow-nya besar, width-nya kita buat menjadi 100%, padding-nya kita buat menjadi 5 teman-teman, padding-nya. Lalu margin top-nya jangan terlalu ke atas, kita buat menjadi 5 juga. Lalu kita buat menjadi rounded 4 ini. Lalu kita simpan seperti ini teman-teman. Lalu kita jalankan dulu, jalan atau enggak, kita lihat. Nah, ini teman-teman sudah berjalan. Mungkin roundednya enggak jalan ya, kita buat roundednya 3 coba. Rounded. Oke, kita coba lagi, apakah jalan? Oh, berjalan atau tidak teman-teman? Oh, ternyata berjalan teman-teman. Ini agak kecil ya, gak apalah. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi di mana bisa memanggil file itu di dalam folder kita, folder admin kita, dengan cara buka PHP dulu. Buka PHP, kita buat di sini menjadi variable pack. Variable pack sama dengan variable get pack ya, get pack seperti ini teman-teman. Oh maaf, kita kurang iset di depannya, iset seperti ini teman-teman. Variable pack kita buat tanda tanya, berarti kalau dia ada isinya nanti akan menampilkan ini. Kalau enggak ada tanda titik 2, dia akan kosong ini teman-teman. Lalu kita save. Nah, kita buat if jika file exit adalah variable pack titik tanda petik titik php itu ada, maka kita akan memanggilnya teman-teman dengan include variable pack titik tanda petik titik php ini teman-teman. Jadi kalau kita ketemu si halaman nanti, kita akan panggil halaman itu. Jika tidak ada ya, jika file itu tidak ada, maka akan kita custom teman-teman di sini. Nih, jika file itu tidak ada, maksudnya kita akan custom bahwa dia akan di halaman dashboard itu sendiri. Yang pertama kita buat di sini menjadi H4. Kita buat sini selamat datang admin. Nah, lalu kita Windows I, kita cari hand seperti tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita tutup seperti ini, kita simpan dulu. Kita akan coba jalankan jadinya seperti apa. Nah, akan ada seperti ini. Selamat datang admin. Nah, lalu kita buat keterangan di bawahnya teman-teman sekalian ya. Keterangan di bawahnya menjadi P class teks. Nih, teksnya kita rubah menjadi itu. Lalu kita buat di sini menjadi nah, ini kita akan buat menjadi digunakan menjadi huruf miring teman-teman. Lalu kita akan isi di sini kata-katanya
pengelolaan, oh maaf, Indonesia di sini, harusnya di sini ya. Pengelolaan pengaduan sarana sekolah digunakan untuk menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan atas kerusakan dan kendala fisik sekolah secara terstruktur dan terdokumentasi. Oke teman-teman, jadi ini keterangannya teman-teman. Teman-teman boleh ditulis semua atau cuma batas ini, pengelolaan digunakan untuk menerima, verifikasi, dan menindaklanjuti laporan. Itu aja boleh. Nah selanjutnya setelah kita buat ini, kita simpan, kita jalankan. Nah akan seperti ini teman-teman sekalian ya, akan seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membuat menu-menu di bawah ini teman-teman ya, atau tidak usah lah ya terlalu panjang, nanti akan seperti ini aja teman-teman. Nah nanti selanjutnya ini kita akan membuat sebuah file yang bernama logout dan access. Oke ya, kita buat logout dulu teman-teman. Silakan teman-teman buat file baru dengan nama logout.php. Kita simpan. Lalu kita di sini buka PHP. Buka PHP. Kita buat menjadi session start. Lalu kita menjadi session destroy teman-teman. Lalu kita akan header location kan, kita header location ke login admin.php titik koma teman-teman. Lalu kita simpan. Kita akan coba teman-teman, kita refresh dulu sini. Nah kita akan coba si logoutnya ini. Logoutnya akan kita klik, coba kembali tidak dia ke halaman login. Nah halaman login teman-teman. Nah masalahnya kita belum membuat akses. Akses itu apa? Kalau kita back kembali ini ke halaman ini masih bisa. Lah kenapa? Harusnya kan nggak bisa ya, karena kita sudah logout, jadi kita tidak bisa login ke halaman ini teman-teman. Kita akan coba buat yang namanya file yang yang mempunyai membatasi akses lah, yaitu di dashboard, masih di dashboard. Kita buat di sini di atasnya teman-teman, PHP ini. Kita buat yang pertama yaitu session start seperti ini. Lalu kita buat di sini if jika variabel session di sessionnya yaitu session login ya, loginnya itu sama dengan false. Tadi kan kalau benar dia akan true. Jadi kali ini kita akan false kan teman-teman. Jadi kita isi di sini session errornya tadi dengan kata-kata Windows I dulu. Maaf Anda harus login ya. Dulu. Kita titik koma. Lalu kita header location kan kemana? Sama ke login admin php. Nah lalu kita simpan, kita coba jalan enggak ya. Dashboard ini kan sudah logout tadi, kita akan refresh coba. Oh teman-teman, maaf Anda harus login dulu. Jadi langsung di pemberitahuan yang pertama kita tadi dia keluar, karena sessionnya sama dengan ini, error ini yang kita buat tadi. Nah teman-teman, kita coba lagi masukkan di sini admin, lalu kita login. Nah masuk teman-teman. Nah selanjutnya kita logout, kita back lagi. Oh nggak bisa karena kita sudah logout. Jadi teman-teman, sampai di sini pembuatan
login admin, dashboard, logout, dan akses ya teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan membuat data kategori di mana kita akan mengelola kategori pengaduan kita teman-teman. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.